Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhaniar dari Prodi Akuntansi Syariah kelas AKS 1 dengan NIM 221105030035. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bab ketujuh materi analisis produksi pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Nah, pada sebab yang pertama membahas terkait dengan atribut fisik dan nilai yang terkandung dalam suatu barang atau suatu produk. Jadi langsung saja ke pembahasan. Dalam suatu produk itu terdapat atribut fisik dan juga nilai yang ada di dalamnya. Atribut fisik yang melingkupi suatu produk itu terkait dengan bahan baku, kemudian ada juga kualitas keawetan dari produk tersebut, kemudian bentuk atau desain dari produk tersebut. Jadi segala sesuatu yang dapat dilihat secara fisik gitu dari produk tersebut. Nah, sedangkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu produk atau suatu barang itu tidak bisa kita lihat secara langsung, akan tetapi kita dapat menjadikan hal tersebut menjadi pertimbangan ketika membeli suatu produk atau barang seperti itu. Nah, untuk nilai itu sendiri dapat mencakup merek yang dimiliki oleh suatu barang gitu. Nah, selain merek juga ada citra dari produsen atau perusahaan yang membuat dari barang tersebut. Nah, selain itu juga dapat terkait dengan histori atau sejarah dari barang tersebut. Nah, semisal ketika kita ingin membeli sebuah tas, kita pasti punya perbandingan antara tas yang A dengan tas yang B. Nah, untuk tas yang A ini dia diproduksi oleh produsen yang sudah mempunyai merek terkenal dan mereknya itu familiar untuk kita. Nah, sedangkan tas yang B ini kita tidak terlalu familiar dengan mereknya, bermerek tapi kita tidak familiar dengan mereknya, kita tidak mengetahui merek tersebut seperti itu. Nah, yang menjadi pertimbangan dari konsumen selain dari atribut fisiknya, atribut fisik itu kan terkait dengan fungsional dari barang tersebut. Atribut fisiknya sama, bahan bakunya sama, kualitas bahan baku dan keawetannya sama, kemudian desainnya juga hampir sama gitu. Nah, tapi mereknya yang membedakan, nilai dari kedua tas ini yang berbeda. Nah, kita atau saya mungkin cenderung memilih barang yang mereknya sudah familiar, tas yang mereknya sudah familiar dengan kita. Nah, itu sedikit contoh terkait dengan atribut fisik dan juga nilai yang dijadikan pertimbangan oleh konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Nah, lanjut pada slide yang kedua, yakni dua barang yang memiliki atribut fisik sama belum tentu berharga sama di hadapan konsumen karena perbedaan nilai yang dimiliki oleh barang tersebut. Jadi seperti yang contoh yang tadi, bahannya sama, kualitas keawetannya sama, tetapi tas tersebut dihargai berbeda, dipandang berbeda oleh konsumen, oleh kita, oleh saya, seperti itu. Nah, selain contoh yang tas tadi, misalnya contoh yang disebutkan pada PowerPoint ini adalah terkait dengan raket tenis gitu, ataupun raket tenis ya. Nah, jadi terkait dengan raket tenis itu sendiri, raket tenis yang satu itu raket tenis yang biasa, yang pada umumnya, dan raket tenis yang satunya atau raket tenis yang B ini merupakan raket yang digunakan yang pernah digunakan oleh seorang atlet, dan raket ini pernah menjuarai salah satu kejuaraan tenis gitu ya. Nah, ketika kedua raket tersebut sama-sama dijual istilahnya, pasti harganya berbeda. Konsumen yang hendak membeli raket juga pasti akan memandang berbeda pada kedua raket ini. Untuk raket yang pertama, dia tidak mempunyai sisi historis apapun, tapi bahan ataupun juga kualitas keawetannya sama dengan raket tenis yang B ini. Tapi raket tenis yang B ini mempunyai historis yang baik gitu, sangat baik bahkan, karena pernah menang bersama atlet yang menggunakannya pada suatu kejuaraan. Pasti ketika dijual, harga dari raket B ini atau raket yang pernah digunakan atlet ini lebih mahal dibandingkan dengan raket tenis yang biasa, karena konsumen menghargai dari nilai itu sendiri, nilai yang dikandung dari raket itu sendiri, tidak hanya atribut fisiknya. Atribut fisiknya sama-sama
bahan bakunya sama, keawetannya sama gitu, bentuknya juga sama, bentuk raket, tapi nilainya yang berbeda, dan itu yang memberikan nilai lebih gitu, harga yang berbeda gitu dari kedua barang ini. Lanjut, yakni atribut fisik suatu barang pada dasarnya bersifat objektif dan dapat dibandingkan, sedangkan nilai yang melekat pada suatu barang itu subjektif. Nah, memang nilai yang melekat pada suatu barang itu subjektif. Menurut kita, menurut saya, mungkin lebih baik tas yang B saja gitu, lebih baik tas yang B, tas yang bermerek gitu. Nah, tapi menurut orang lain belum tentu sepaham dengan saya bahwa tas yang lebih baik adalah tas yang bermerek, seperti itu. Nah, itu yang berdasarkan nilai. Nah, tapi kalau berdasarkan atribut fisiknya sama-sama saja, bahkan dapat dibandingkan. Misalnya tas yang B ini bahannya itu seperti ini, misalnya bahannya tuh kuat, bahannya tuh kokoh, bahannya awet gitu, baru memproduksi bahan kemudian langsung diproduksi sebagai tas gitu. Nah, pada tas yang A ini ternyata bahannya misalnya karena dia itu mereknya kurang terkenal, jadi mungkin bahan baku yang digunakan sedikit berbeda dengan bahan baku yang terkenal. Seperti itu kan, misalnya itu kan dapat dibandingkan gitu, dan juga objektif karena memang dapat dibandingkan, dapat diukur, seperti itu. Nah, dalam ekonomi Islam sendiri tidak hanya nilai duniawi saja yang dijadikan pertimbangan, tetapi juga lebih mengutamakan kepada nilai-nilai Islami, yang mana nilai tersebut dapat memberikan berkah ketika konsumen menggunakan atau mengonsumsi barang tersebut. Jadi yang dijadikan patokan dalam melakukan konsumsi lagi-lagi adalah nilai Islam yang terkandung dalam produk tersebut. Jadi percuma kalau bahannya bagus gitu, awet, tapi di dalamnya tidak mengandung berkah sama sekali. Itu ketika kita mengonsumsi barang yang tidak mempunyai berkah di dalamnya, maka kita juga tidak bisa mendapatkan maslahah di dalamnya. Misal ketika kita ingin mengonsumsi suatu barang gitu, kita mau mengonsumsi tas mungkin ya, seperti yang tadi contohnya tas. Nah, ketika kita ingin mengonsumsi tas, kita tahu bahwa perusahaan yang memproduksi tas A ini ternyata zalim dengan karyawannya gitu. Mereka misalnya melakukan eksploitasi terhadap karyawan, kayak misalnya jam untuk memproduksinya itu sudah di luar batas wajar, kemudian misalnya karyawannya upah yang diberikan kepada karyawan itu di bawah standar minimum gitu. Nah, sedangkan kita bandingkan dengan tas B. Nah, tas B ini ternyata perusahaannya, karena dia mereknya mungkin yang tadi belum terlalu terkenal itu, nah tas yang B ini ternyata perusahaannya sangat-sangat adil kepada karyawannya, membayarkan upah sesuai dengan ketentuan upah minimum, kemudian jam kerjanya juga tidak mengeksploitasi dari karyawan tersebut. Nah, otomatis hasil produksi dari perusahaan yang B ini juga mengandung nilai kebaikan, nilai berkah begitu. Nah, jadi untuk dari sudut pandang ekonomi Islam, maka lebih baik mengkonsumsi tas yang B ini, karena tas yang B ini mengandung nilai-nilai Islami gitu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu pada slide yang terakhir menjelaskan terkait dengan komposisi atau keterkaitan antara atribut fisik dan juga nilai yang terkandung dalam barang dari sudut pandang ekonomi Islam. Jadi rumusnya adalah QM dan Q sama-sama dengan Q kecil f plus QB. Untuk QM itu sendiri adalah barang yang memiliki masalah. Jadi barang yang mempunyai masalah itu didapat atau sama dengan gitu ya, adalah atribut fisik barang dan berkah dari barang tersebut. Jadi untuk mendapatkan maslahah dari suatu barang itu, kita tidak hanya mempertimbangkan atribut fisiknya saja, tapi juga unsur keberkahan yang harus diutamakan. Baik, untuk submateri yang pertama mungkin sudah selesai, maka akan dilanjutkan pada submateri yang kedua. Terima kasih.